Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Budi yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Jadi di sini Budi minta supaya semua nama disamarkan, termasuk juga nama desanya. Karena sampai hari ini keluarga yang diceritakan Budi cerita ini masih tinggal di desa tersebut. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2009, di mana waktu itu Budi masih tinggal di desa tersebut. Jadi memang dari kecil Budi ini dilahirkan di sana, dan sampai dia besar dia masih tinggal di sana. Baru ketika Budi ini lulus SMA, dia merantau ke kota. Nah, pada saat kejadian ini terjadi, Budi dia kelas 2 SMA. Dia waktu itu kelas 2 SMA dan kejadiannya di tahun 2019. Ceritanya ada seorang bapak, usia beliau ini 73 tahun. Kita sebut namanya Pak Peno. Pak Peno ini di tahun 2019 itu beliau tinggal bersama anak dan juga anak menantunya. Di situ juga ada istri dan juga cucu-cucu Pak Peno tinggal di sana. Karena ini adalah rumah Pak Peno sendiri. Nah, sedangkan Pak Peno ini punya 4 orang adik. Adik Pak Peno ini laki-laki dan perempuan, dan semuanya sudah punya anak, sudah punya mantu, dan sudah punya cucu. Keempat adik Pak Peno ini tinggal di sebuah rumah besar. Rumah ini ukurannya luas. Di depan itu juga halamannya luas, dan di belakang ada beberapa pohon-pohon, yaitu pohon jati, pohon nangka, dan pohon buah-buahan yang lain. Jadi rumah ini memang besar. Jadi rumah inilah yang nantinya akan jadi sengketa menurut adik-adik Pak Peno. Rumah ini adalah warisan dari orang tua mereka. Sedangkan menurut Pak Peno sendiri, rumah ini dibeli pada waktu Pak Peno ini dulu masih muda, dan waktu itu adik-adiknya ini masih kecil. Jadi Pak Peno bilang bahwa adik-adiknya ini tidak tahu tentang soal pembelian rumah tersebut. Tapi yang dijadikan dasar oleh adik-adik Pak Peno adalah ketika orang tua Pak Peno atau orang tua mereka ini masih hidup. Orang tuanya pernah bilang, kalian nanti pertahankan rumah ini, jangan sampai dijual. Kalaupun harus dijual, bagilah dengan saudara-saudara kalian. Nah, inilah yang dipegang oleh adik-adik Pak Peno. Yang mewakili adik-adik Pak Peno ini adalah seorang laki-laki namanya Pak Ganong. Memang Pak Ganong sendiri menyadari usianya mereka, adik-adik Pak Peno dan Pak Peno ini terpaut agak jauh. Jadi yang dikatakan Pak Peno ketika Pak Peno membeli rumah ini pada saat adik-adik ini usianya masih kecil, ini bisa dimaklumi, tapi tidak bisa dibuktikan. Sedangkan menurut keterangan tetangga-tetangga sekitar, memang rumah ini dibeli oleh orang tua mereka, orang tua Pak Peno juga. Nah, besar kemungkinan dalam perjalanan itu Pak Peno merubah nama sertifikat ini menjadi nama Pak Peno. Ya, jadi awalnya ketika tahu bahwa sertifikat ini sudah dirubah nama Pak Peno, muncullah konflik mereka, meminta hak mereka, adik-adik Pak Peno ini, supaya rumah ini dibagi rata, jangan dikuasai sendiri. Tapi Pak Peno cuma bilang bahwa dia ini cuma mengganti nama, dan kalaupun beliau menjual, beliau akan bagikan dengan adik-adiknya ini, yang pernah dikatakan oleh Pak Peno. Jadi waktu itu adik-adiknya merasa aman, apalagi Pak Peno waktu itu tinggal bersama anak dan juga anak menantunya. Nah, selama beberapa tahun di awal-awal itu memang enggak pernah ada masalah. Tapi tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah tersebut, ke rumah besar ini. Beliau namanya Pak Sony.
Pak Sony waktu itu sempat ketemu dengan Pak Ganong karena Pak Ganong dan anak-anaknya memang tinggal di rumah itu. Jadi di sini Pak Sony ini bilang bahwa dia ini berniat untuk membeli rumah tersebut dan Pak Peno sudah buka harga. Nah, di situ dijelaskan oleh Pak Ganong, Pak kakak saya itu Pak Peno, itu beliau itu nggak punya hak untuk menjual rumah ini. Dan saya dan juga adik-adik ini tidak ada rencana untuk menjual rumah ini. Karena rumah ini warisan kami. Ingat betul pesan dari Bapak supaya rumah ini tidak dijual. Ini rumah ini merupakan riwayat. Pak Sony ini sempat bilang lagi bahwa dia sudah ada pembicaraan serius dengan Pak Peno bahwa rumah ini memang mau dijual karena rumahnya sudah atas nama Pak Peno. Nah, muncul lagi sebuah perdebatan di sana sampai pada akhirnya Pak Peno ini didatangkan. Ketika Pak Peno didatangkan di sana, Pak Ganong tanya, "Mas, ini bener Mas, Pak Sony ini mau beli rumah ini. Memang sampean ini mau jual rumah ini. Kan Mas tahu bahwa rumah ini bukan rumah Mas pribadi. Ini haknya adik-adik ada di sini dan Bapak kan dulu pernah bilang kalau rumah ini jangan sampai dijual." Terus akhirnya di sini Pak Peno bilang, "Aku ini nggak mau jual, tapi kalaupun ada yang mau ya kita jual aja. Nanti kita bagi rata." Nah, Pak Ganong bersikuku, "Jangan Mas, kita ini nggak butuh apa-apa. Lagian Mas ini mau jual rumah untuk apa uangnya? Buat apa kalau memang nggak butuh-butuh banget? Tidak usah dijual rumah ini. Rumah ini riwayat kita dari lahir, dari kecil sampai kita dewasa, sampai beranak pinak kita tinggal di rumah ini. Jangan dijual rumah ini, banyak kenangan." Nah, akhirnya setelah pembicaraan ini pun Pak Peno bilang ke Pak Sony, "Ya sudah Pak, mohon maaf kalau gitu rumah ini tidak jadi kami jual." Nah, Pak Sony pun pulang dengan kecewa dan berbulan-bulan setelah itu muncul gosip lagi yang baru bahwa katanya Pak Peno ini sudah mau menjual rumah ini secara diam-diam dan yang menjadi pembelinya adalah Pak Sony yang kapan lalu pernah datang ke sana. Tentu hal ini kemudian menjadi pembicaraan lagi oleh Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Di situ mereka menyesalkan kenapa ya kok Mas Peno ini kok ngotot banget ingin jual rumah ini. Padahal sudah tahu bahwa rumah ini bukan haknya sendiri. Rumah ini masih ada hak adik-adiknya dan ada kedua rumah ini gak ada niat untuk dijual sama oleh adik-adik Pak Peno. Kenapa kok Mas Peno ini ngotot ingin jual, tapi karena waktu itu Pak Sony sendiri belum datang kembali ke jadi dianggap hanya gosip yang lewat, hanya kabar. Ternyata setelah pembicaraan ini muncul pemberitahuan lagi bahwa Pak Sony sudah berniat ingin membeli rumah ini dengan harga fantastis. Nah, di situ Pak Ganong dan adik-adik ini merasa deg-degan. Kalau memang benar-benar jadi dijual rumah ini kan atas nama Pak Peno. Nasib kita gimana? Sedangkan kita semua tinggal di sini, kita mau gimana? Dari situ mulai ada pembicaraan ini mulai serius. Mereka sudah mulai memikirkan kalau seandainya Mas Peno ini curang, dia menjual rumah tersebut, mereka harus tinggal di mana lagi? Nah, mulai dari situ hubungan antara Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong dengan Pak Peno ini mulai agak renggang. Pada saat Lebaran, keluarga Pak Peno ini tidak pernah datang di rumah tersebut. Padahal biasanya mereka selalu kumpul di rumah ini karena ini adalah rumah keluarga besar. Tapi Lebaran kali itu Pak Peno sudah tidak pernah datang lagi. Tiba-tiba suatu ketika datanglah sebuah mobil, itu turun dua orang. Yang satu orang ini Pak Ganong tahu karena pernah ketemu di Pak Sony. Tapi di situ Pak Sony bawa orang lagi. Pak Sony ini datang langsung menemui Pak Ganong.
Terus Pak Sony bilang, "Pak, ini rumah ini sudah saya beli, sertifikat jual belinya dijelaskan semua." Intinya rumah ini sudah dibeli Pak Sony dan Pak Peno tanpa sepengetahuan Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Nah, inilah jadi masalah. Tentu dari situ Pak Ganong gak terima. Loh, gak bisa gini Pak, ini namanya sepihak. Nah, Pak Sony ini ngotot, gimana sepihak, wong ini rumah ini atas nama Pak Peno, kok saya belinya dari Pak Peno, sah secara hukum. Jadi saya minta Pak Ganong sama semuanya yang tinggal di sini untuk segera pindah, karena rumah ini kami mau bongkar dan mau kami jadikan pabrik. Ini sudah resmi milik kami, kata Pak Sony seperti itu. Nah, akhirnya Pak Ganong ini tetap bersikuku sampai kemudian anak dan juga anak mantunya ini keluar semua, karena lihat pembicaraan ini sudah mulai agak serius dan mulai agak panas. Di situ akhirnya tetangga-tetangga juga mulai keluar karena nada mereka ini sudah mulai meninggi. Dan akhirnya tetangga-tetangga ini bilang, sudah gini aja loh Pak Ganong, Mas sampean itu datangkan aja Mas Peno, biar beliau ini ngomong gimana sih runtutannya ini, gimana kok sampai rumah ini dijual. Akhirnya Pak Peno datang ke sana dan Pak Peno bilang beliau ini dengan angkuhnya bilang bahwa ya memang rumah ini tak jual karena atas namaku. Nah, di situ Pak Ganong dan adik-adiknya ini kecewa. Loh Mas, sampean kan pernah bilang tak pegang omongannya sampean, kalau memang sampean terpaksa jual rumah ini masih ada hak-hak kami. Lah di situ Pak Peno nggak mau terima. Kamu dulu itu masih kecil, yang beli rumah ini aku, bukan bapak. Lah tentu di situ Pak Ganong dan adik-adiknya semakin kecewa. Loh Pak, jangan gitu Pak, semua tetangga di sini tahu kalau rumah ini yang beli itu bapak, bukan sampean. Sampeanlah yang merubah nama ini dari bapak ke nama sampean. Ketika permasalahan ini semakin belik, perdebatan ini terus-menerus terjadi. Ada orang yang dituakan di sana, seorang pemuka adat. Beliau biasa dipanggil dengan nama panggilan Ustadz Hanif. Nah, Ustadz Hanif ini dicoba menengahi. Beliau dapat laporan dari tetangga-tetangga bahwa Pak Ganong dan Pak Peno ini lagi engkelan, lagi rusuh di sana. Nah, Pak Hanif ini, Ustadz Hanif menjelaskan, sudahlah ini kan urusan warisan, jangan sampai kalian ini yang satu darah satu kandung terus menjadi bertengkar seperti ini. Nah, di situ Pak Peno tetap ngotot, nggak bisa Pak Ustadz, ini rumah saya, ini sertifikat atas nama saya. Adik-adik saya ini gak tahu mau mereka ini bisa numpang di sini, saya tetap pertahankan hak saya loh. Pak Ganong sendiri dan adik-adiknya juga gak terima. Mas, jangan gitu Mas, ini adik-adik sampean. Semua pokoknya perdebatan ini lama sampai berjam-jam dan belum selesai sampai kemudian Ustadz Hanif ini bilang, sudah, ayo Pak Peno ini kan sudah berumur, Pak Peno sudah tua, sudah sama-sama tua, kita semua sudah punya anak, sudah punya mantu, begitu juga dengan Pak Ganong, jenengan ini sudah punya anak, mantu, dan cucu. Apa enggak malu sama anak cucu? Nah, akhirnya mereka berusaha untuk meredam emosinya mereka masing-masing. Setelah itu mereka pun pulang. Jadi permasalahan ini belum menemukan titik temu. Artinya semenjak dari situ Pak Ganong dan adik-adiknya ini menjadi tahu bahwa rumah ini sudah dijual ke Pak Sony dan itu sah secara hukum. Jadi mereka ini bingung mereka harus bagaimana, dan singkatnya mereka ini menghubungi seorang pengacara. Mereka diskusi soal hal ini dan mereka membawa bukti-bukti bahwa orang-orang atau tetangga-tetangga di sana ini mengetahui yang menjadi saksi bahwa rumah sebenarnya dibeli oleh orang tua Pak Ganong, bukan oleh. Nah, berjalannya waktu memang Pak Peno inilah yang merubah nama dari nama orang tuanya ke Pak Peno. Nah, permasalahan ini terjadi terus-menerus. Jadi mereka membawa permasalahan ini ke pengadilan
Hubungan mereka ini benar-benar hancur, persaudaraan mereka ini benar-benar hancur, dan mereka sama sekali tidak pernah ketemu. Kalaupun mereka bertemu di jalan, mereka ini tidak saling sapa satu sama lain. Padahal mereka ini adalah saudara kandung. Inilah yang diselesaikan oleh tetangga-tetangga yang ada di sana, termasuk Budi. Waktu itu karena rumah Budi dekat sekali dengan rumah keluarga Pak Ganong. Nah, pada akhirnya Pak Sony ini datang lagi. Pak Sony bilang ke Pak Ganong dan semua yang menghuni di rumah ini supaya mereka segera pergi. Karena rumah ini mau dirobohkan dan mau dibangun pabrik, Pak Sony tidak mau menunggu waktu lama lagi, dan Pak Sony nggak mau tahu urusan keluarga mereka. Karena Pak Sony merasa dia membeli secara sah, membeli dari Pak Peno. Nah, dari situ Pak Ganong pun akhirnya ngotot, termasuk anak mantu dari Pak Ganong ini. Semuanya bersaksi semua, dan reaksi mereka ini tentu dengan nada yang tinggi dan hampir-hampir menuju ke arah kekerasan. Sampai pada akhirnya kembali lagi tetangga ini kumpul di sana, dan Pak Peno ini didatangkan untuk beberapa kali. Pak Peno didatangkan. Ketika Pak Peno datang, Pak Peno ini langsung ngotot, "Wis, kamu sama adik-adik ini pergi dari sini. Ini bukan rumahmu. Kamu pergi daripada rumah ini dirobohkan. Kalau kamu di dalam, kamu nanti pasti mati di dalam." Nah, Pak Ganong di situ bereaksi. Pada akhirnya Pak Ganong ini sempat terucap satu hal. Pak Ganong menentang Pak Peno untuk dilakukan sumpah pocong. Siapa yang benar ketika itu? Ketika Pak Ganong berucap, "Wis, kalau memang sampean kayak gini, terus ayo sumpah pocong. Mana yang benar?" Nah, Pak Peno ini menanggapi, "Yo ayo sumpah pocong. Tidak takut aku, tidak takut." Jadi tetangga-tetangga ini pas mengetahui Pak Peno dan Pak Ganong saling adu mulut, apalagi mereka berucap untuk menentang sumpah pocong. Tetangga-tetangga ini jadi takut, kok jadi serius ini, kok jadi semakin parah. Akhirnya mereka pun menghubungi Ustadz Hanif. Pas Ustadz Hanif ini datang, Ustadz Hanif ini tanya, "Kenapa ini, ada apa lagi?" "Ini Ustadz, masalahnya kayak dulu, itu masih merebutkan warisan. Terus ini Pak Peno sama Pak Ganong ini saling tentang, mereka mau sumpah pocong." Nah, Ustadz Hanif ini kaget. Akhirnya didudukin lah, Ayo Pak Peno sama Pak Ganong, duduk dulu, jangan bicara sambil berdiri. Kata Nabi, kalau kalian marah duduklah, tapi ketika kalian duduk masih tetap marah, tidurlah. Jangan seperti ini, tidak menunjukkan bahwa kalian ini seorang muslim. Akhirnya dari situ mereka duduk dan mereka ngobrol. Ternyata pas mereka duduk ini, Pak Peno ini kembali lagi mengutarakan tentang hal sumpah pocong. Jadi Pak Peno bilang, "Sudah Pak Ustadz, saya mau terima tantangan adik saya si Ganong ini. Saya mau terima bahwa ini akan melakukan sumpah pocong." Nah, Ustadz Hanif ini coba menggali lagi. "Sudahlah Pak Peno, kalaupun Pak Peno dan Pak Ganong ini melakukan sumpah pocong, kan risikonya bisa berbahaya. Karena di situ ada sumpah, di mana sumpah ini ketika salah satu dari kalian benar-benar terbukti berbohong, maka risikonya nyawa yang akan jadi jaminannya. Nyawa kalian akan melayang, salah satu dari kalian ini akan mati." Nah, Pak Peno tetap ngotot, "Tidak apa-apa Ustadz, saya benar kok, saya benar, saya gak takut. Kalau si Ganong ini takut berarti dia yang salah." Nah, si Ganong ini tetap ngomong, "Gak apa-apa Pak Ustadz, sudah Pak Ustadz, gak apa-apa. Biar kami melakukan sumpah pocong ini di halaman rumah kami." Nah, karena Ustadz Hanif ini sudah tidak bisa menengahi, Ustadz Hanif pun bilang, "Sudah ya Pak Ganong, Pak Peno, disaksikan warga desa yang ada di sini, saya berlepas diri, saya gak mau ikut campur lagi urusan kalian. Kalau setelah saya pulang ini Pak Peno masih ngotot ingin melakukan sumpah pocong, saya berlepas diri dan saya gak mau tahu resikonya di belakang." Nah, akhirnya Ustadz Hanif ini pun pamit mengundurkan diri, diikuti oleh beberapa warga yang lain, yang tentu mereka ini tidak setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh Pak Ganong dan Pak Peno tentang sumpah pocong.
Nah, setelah Ustadz Hanif ini pulang, ternyata malam harinya ketika Ustadz Hanif ini mengantar istrinya untuk membeli sesuatu, Ustadz Hanif ini lewat depan rumah Pak Ganong. Ternyata di situ Ustadz Hanif ini masih melihat Pak Peno dan Pak Ganong ini masih saling bertengkar, dan itu terjadi sampai malam hari, sampai Ustadz Hanif ini geleng-geleng kepala. Dia bilang ke istrinya, "Walah Bu, orang ini gimana ya, urusan kak gini sampai terus-terusan sampai malam." Akhirnya keesokan harinya Ustadz Hanif dapat informasi dari para tetangga bahwa akan digelar ritual sumpah pocong di depan halaman rumah Pak Ganong. Nah, di situ akhirnya Pak Hanif ini sudah gak mau tahu, karena rumah Pak Hanif Pak Ganong ini letaknya dekat sekali dengan rumah Budi. Budi itu kepingin sekali menyaksikan gimana sebenarnya ritual sumpah pocong. Karena selama dia tinggal di desa itu, dia sama sekali tidak pernah melihat adanya ritual sumpah pocong. Jadi kalau sumpah pocong ini digelar, artinya ini adalah sumpah pocong yang digelar pertama kali di desa tersebut. Nah, Budi pun akhirnya menuju ke sana. Dia melihat ada lembaran-lembaran kain sewek yang ditutupkan di sana. Hal ini sama persis seperti memandikan seorang jenazah dan juga menyolatkan jenazah. Di situ Pak Peno dan juga Pak Ganong ini bajunya dilepas semua tanpa menggunakan selembar kain pun, dan kemudian tubuh mereka dibawa ke tengah-tengah dan dimandikan seperti layaknya seorang jenazah. Di situ Budi sempat melihat anak dan juga anak mantu Pak Ganong, begitupun juga anak-anak mantu dari Pak Poni. Semuanya menangis melihat kejadian ini. Waktu itu mereka ini gak tega sebenarnya. Mereka ini sendiri gak tahu siapa salah, tapi karena mereka dua-duanya ngotot yang mereka lakukan, mereka hanya bisa menangis. Dan setelah pemandian dari masing-masing ini, Pak Peno dan juga Pak Ganong ini dibawa masuk ke rumah. Tubuh mereka itu dibungkus dengan kain kafan persis seperti orang yang mau meninggal, hanya saja di sisa bagian muka. Setelah itu barulah beberapa orang menyolatkan Pak Peno dan juga Pak Ganong. Setelah itu baru mereka disumpah. Di atas mereka ini diletakkan Quran dan disumpahlah mereka. Intinya salah satu dari mereka kalau mereka berbohong, mereka akan menanggung akibatnya. Mereka akan tersiksa menjelang ajalnya, dan sampai pada akhirnya yang bersalah ini akan meninggal. Nah, setelah sumpah ini dilakukan, mereka pun berucap kalimat syahadat dan juga membacakan Al-Fatihah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Akhirnya sumpah pocong ini pun selesai, diakhiri dengan makan-makan. Nah, malam pertama tidak ada kejadian apapun, sampai malam kedua, sampai malam ketiga tidak ada kejadian apapun. Tiba-tiba kira-kira hari ke-7, Budi ingat betul malam itu Budi ini baru pulang dari latihan futsal. Dia naik sepeda motor. Disitulah dia melihat, si Budi melihat ada sosok bayangan hitam yang duduk persis di atas rumah Pak Ganong. Nah, Budi ini saking takutnya dia itu sampai balik, dia nggak berani lagi masuk ke rumahnya karena rumahnya dekat sekali dengan rumah Pak Ganong. Tidak ada pembatas pagar di situ. Budi ketika melihat kejadian itu dia balik lagi ke rumah temannya dan dia cerita ke temannya dia melihat pemandangan yang seperti ini. Akhirnya bersama dengan temannya kira-kira selang 1 jam Budi diantar lagi pulang ke rumah. Ternyata pas Budi pulang ke rumah sudah banyak tetangga-tetangga ini yang keluar dari rumah. Budi sudah deg-degan, ini ada kejadian apa? Barulah Budi ini tanya ke ibunya, "Bu, kenapa Bu orang-orang kok malam-malam ini keluar rumah?" Pak Peno meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, setelah itu akhirnya warga ini menyimpulkan yang bersalah adalah Pak Peno. Ini dibuktikan dengan meninggalnya Pak Peno. Akhirnya warga kampung pun berbondong-bondong ke rumah Pak Peno. Tapi di satu sisi lain Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong ini mereka itu merasa bersedih. Mereka menyesal kenapa kok harus terjadi sumpah pocong ini yang akhirnya mengakibatkan kakaknya sendiri.
Pak Peno ini meninggal karena bersedih, tapi ini adalah nasi yang sudah menjadi bubur. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat jenazah kakaknya itu sudah terbaring kaku di rumah. Nah, di situ Budi itu melihat suasana di sana itu begitu menyedihkan, terutama anak dari Pak Peno. Di situ dia menangis histeris melihat bapaknya meninggal. Nah, anehnya lagi ketika jenazah Pak Peno ini dimandikan, dari hidung, dari lubang hidung dan juga lubang telinga ini keluar cairan berwarna kuning dan baunya itu bau busuk. Cairan ini seperti semacam kayak nanah. Sampai-sampai orang yang memandikan ini bergantian, mereka tidak kuat, mereka muntah-muntah. Giliran ketiga kalinya Budi ini dipanggil, "Bud, gantiin, ayo Bud ikut mandikan." Budi ini masuk karena Budi sebelumnya tahu bahwa orang-orang memandikan jenazah Pak Peno ini muntah-muntah. Karena melihat ada cairan yang keluar dari lubang hidung Pak Peno, Budi ini sudah siap-siap, jadi hidung Budi ini dioles minyak kayu putih. Semua yang memandikan jenazah Pak Peno semua lakukan seperti itu. Hidungnya dioles minyak kayu putih supaya baunya tidak benar-benar menyengat. Nah, disinilah Budi melihat secara langsung jenazah Pak Peno ini pucat seperti layaknya jenazah pada umumnya. Dan pada saat Budi ini memandikan jenazah Pak Peno ini selalu keluar cairan kuning dari lubang Pak Peno. Dan keluarnya itu begitu deras sampai-sampai ada satu orang yang memang bertugas khusus untuk membersihkan cairan kuning ini. Nah, karena cairan ini terus-menerus keluar, jadi pemandangan jenazah ini tidak selesai-selesai. Orang-orang yang ada di sana bilang terus dibersihkan terus sampai benar-benar gak keluar. Jadi kira-kira ada sekitaran 45 menit mereka ini berusaha membersihkan jenazah dari Pak Peno. Setelah dirasa benar-benar bersih, akhirnya Pak Peno dibawa lagi masuk ke dalam jenazah. Pak Peno ini mulai dikafankan. Ada orang-orang yang berfungsi untuk mengurusi liang lahat dari Pak Peno. Nah, waktu itu orang-orang ini yang teriak-teriak dari dalam, tolong wonge, tolong bantuin, tolong bantuin." Nah, salah satu ini adalah Budi. Budi ini ikut masuk ke sana dan ternyata di situ kenapa orang ini teriak-teriak memanggil supaya dibantu, karena jenazah Pak Peno ini tiba-tiba menghitam raut wajahnya, berubah. Disitulah akhirnya orang-orang ini kaget dan enggak habis pikir dengan kejadian yang waktu itu, kenapa kok tiba-tiba jenazah ini berubah menjadi hitam. Nah, akhirnya melihat situasi yang semacam ini, satu tetangga ini bilang, "Ini anak Pak Peno yang pertama ini mana kok gak datang-datang." Si Arif ini katanya memang terinformasi Arif ini gak bisa datang langsung karena posisi Arif ini kerja di luar negeri. Di saat bisa langsung datang hari itu, si tetangga ini nunggu Arif datang karena dia yakin kondisi Pak Peno yang semacam ini karena ada yang ingin disampaikan. Kayaknya jenazah ini memang menunggu anak pertama yang namanya Arif. Tapi karena memang sudah dipastikan oleh pihak keluarga bahwa Arif gak bisa datang malam itu, jadi pada akhirnya jenazah ini pun terpaksa harus segera dimakamkan. Nah, pas waktu jenazah dimakamkan dibawa menuju ke pemakaman, mereka semua merasakan betul, termasuk Budi yang waktu itu ikut mengangkut jenazah dari Pak Peno. Budi ini merasakan selain dia mencium aroma busuk, Budi ini juga merasa Pak Peno ini berat sampai 5 langkah. Budi ini minta tolong ke temannya. Tolong gantian. Ketika temannya ngangkat jenazah Pak Peno, temannya juga merasa hal yang sama, tidak sampai 5 langkah. Budi ini minta tolong ke temannya, tolong gantian. Ketika temannya ngangkat jenazah Pak Peno, temannya juga merasa hal yang sama, tidak sampai 10 langkah dia sudah minta ganti karena dia merasa jenazahnya ini berat betul. Nah, jarak dari rumah Pak Peno menuju ke
makam ini gak jauh, tapi mereka karena saking beratnya membawa jenazah Pak Peno, waktu itu ditempuh ini cukup lama. Nah, hal ini gak sampai berhenti di sana. Ketika jenazah Pak Peno sampai di pemakaman persis di samping liang lahat, ketika jenazah Pak Peno mau dimasukkan ke liang lahat, ini jenazahnya bener-bener tidak cukup. Nah, di situ warga kampung ini bilang, ayo cepetan, selak malam keburu malam ini, ayo liang lahatnya dibesarin lagi. Nah, jenazah Pak Peno diletakkan lagi di samping liang lahat, terus liang lahat ini dicangkul lagi supaya lebih lebar. Setelah dirasa cukup, jenazah Pak Peno dimasukkan lagi dan ternyata jenazahnya ini tidak muat. Jadi semua di sana ini menyaksikan betul kejadian tidak masuk akal ini, termasuk Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Mereka semua ini menangis histeris melihat jenazah kakaknya yang gak bisa masuk ke liang lahat. Dan kejadian ini berulang terus sampai sekitar 15 menit. Jadi ketika jenazah Pak Peno dimasukkan ke liang lahat, tidak cukup, liang lahat ini digali lagi lebih luas supaya jenazahnya cukup, dan ketika dimasukkan tidak cukup. Sampai pada akhirnya warga ini sudah benar-benar capek. Mereka bilang sudahlah, ditekuk aja jenazahnya. Kakinya dibiarkan masuk ke dalam. Jadi yang seharusnya jenazah ini masuk ke liang lahat dengan posisi lurus, waktu itu jenazah Pak Peno ini terpaksa lututnya ini supaya bisa masuk ke liang lahat dengan cara seperti itu. Akhirnya jenazah Pak Peno berhasil masuk ke liang lahat. Nah, tidak sampai selesai di sana, tiba-tiba mereka ini yang ada di dalam liang lahat waktu itu sudah berusaha untuk membenarkan jenazah Pak Peno. Mereka yang ada di dalam seperti mendengar ada suara erangan. Jadi mereka ini takut dan mereka minta tolong keluar. Dan begitu mereka keluar dari liang lahat, mereka bilang, koyo ono suara. Kayaknya ada suara di dalam. Suara opo Pak? Jangan nakut-nakutin. Iya, suara orang mengerang. Di situ akhirnya mereka takut, tidak berani turun ke bawah. Sedangkan jenazah Pak Peno ini belum ditutupi dengan papan. Akhirnya setelah mereka ini engkel-engkelan, mereka saling nunjuk satu sama lain, barulah di situ ada yang berani satu yang turun. Dan tidak lama kemudian ada satu orang lagi yang ikut turun. Mereka coba memberanikan atau memasang papan jenazah dari Pak Peno. Nah, ternyata pas dua orang ini ada di liang lahat, mereka itu juga mendengar memang ada suara erangan. Mereka pun akhirnya mereka loncat keluar dari liang lahat dan mereka bilang, waduh, Pak Peno benar-benar ada suara mengerang. Pak Peno karena susahnya malam ini suasana gelap, mereka itu benar-benar takut. Kok kejadian ini kok benar-benar aneh. Nah, setelah itu mereka gak berani turun ke liang lahat, sampai pada akhirnya yang turun ini ada sekitar satu orang. Mereka sempat-sempatkan di liang lahat itu, dan ketika mereka 5 orang ini memberanikan atau memasang papan dari jenazah Pak Peno, mereka ini mendengar lagi ada suara erangan, dan suara erangan ini semakin keras. Mereka itu yakin bahwa suara erangan ini berasal dari jenazah Pak Peno, dan karena satu orang ini sudah berjanji kalau mendengar suara aneh keluar dari liang lahat, jadi mereka bertahan di sana sampai benar-benar papan ini sudah benar-benar tutup, barulah mereka keluar dari liang lahat. Dan makam ini kembali ditutup. Setelah makam ini ditutup, mereka berdoa dan kemudian mereka pulang. Sepulangnya mereka dari sana, tetangga-tetangga ini sudah mulai merasa jangan-jangan ada kejadian yang aneh. Nah, kampung mereka ini awalnya tidak pernah ada kejadian atau situasi-situasi yang horor. Kalaupun ada di sana orang pernah ditakuti sosok hantu atau memedi, ini hanya terjadi 1 atau 2 kali. Nah, waktu itu entah kenapa mereka ini yakin kalau dia nggak akan
lama lagi pasti ada kejadian horor karena kematian Pak Peno ini tidak wajar. Pak Peno meninggal akibat sumpah pocong, dan kedua ketika jenazah Pak Peno ini dimakamkan banyak sekali kejadian-kejadian yang ganjil. Jadi mereka merasa ini pasti ada kejadian yang aneh di kampung tersebut. Nah, keesokan harinya warga beraktivitas seperti biasa. Siang warga ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke sekolah. Hal ini terjadi normal. Nah, malam harinya selepas maghrib, tiba-tiba kampung ini sepi tanpa ada perjanjian apapun. Tiba-tiba kampung ini sepi, semua orang masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Nah, waktu itu Budi ini baru pulang dari latihan futsal. Dia sekitar jam 9 malam. Dia sendiri juga merasa aneh ketika masuk kampung, kok kampung ini sepi, gak seperti biasanya. Biasanya ketika Budi melewati di depan pos ini selalu dengan anak-anak atau bapak-bapak yang nongkrong di sana. Malam itu tidak ada satupun orang yang nongkrong, dan di sebelah pos ronda itu ada sebuah toko. Biasanya Budi juga membeli obat nyamuk ataupun membeli rokok di warung tersebut. Tapi malam itu warung ini tutup dan kampung ini sepi sekali, dan Budi pun memasukkan motornya kemudian tanya bapak dan ibu, "Lu, kampung ini kenapa sepi?" Orang-orang itu takut mereka didatengin sosok Pak Peno. Lah, memang sudah ada yang didatengin, yo. Memang belum ada, tapi orang-orang ini percaya kalau sosok Pak Peno ini akan menjadi memedih. Nah, malam itu lampu Budi dan bapaknya di rumah sampai sekitar 1:30 dini hari. Tiba-tiba di sekitar 1:30 itu Budi dan bapaknya ini mendengar ada suara yang teriak-teriak. Tapi suaranya ini memang tidak begitu keras, tapi Budi mendengar. Jadi awalnya yang mendengar lebih dulu ini adalah Budi. Ada suara. Nah, terus Budi ngomong ke bapaknya, "Pak, Bapak dengar enggak loh? Itu kucing paling enggak, Pak. Ini suara orang, Pak. Coba kamu lihat, Budi ini berani. Dia buka pintu, dia keluar rumah, dia coba mencari sumber suara ini." Nah, di situ Budi semakin mendengar suara ini semakin jelas. Ternyata Budi mendengar ada orang yang memanggil nama Pak Ganong. Pak Ganong, Pak Ganong. Terus Budi masuk ngomong ke bapaknya, "Pak, ini bener, Pak, ada suara orang ini memanggil namanya Pak Ganong." Si bapak Budi bilang, "Leh, tutupin pintunya." Leh, terus Budi nutup pintu. Akhirnya Budi tanya, "Kenapa, Pak, kok kayaknya itu Pak Peno nyari Pak Ganong?" Leh, wah, bapak ini aneh-aneh aja. Ya, Leh, bapak yakin nih. Sudah, yuk masuk ke kamar, yuk kita tidur. Keesokan harinya ketika warga beraktivitas seperti biasa, muncul cerita-cerita. Jadi ternyata banyak orang ini yang merasa didatengin oleh sosok pocong Pak Peno. Jadi ada salah satu warga yang memang terbiasa beliau ini bangun di tengah malam. Karena beliau menyiapkan dagangannya, beliau ini masak di jam-jam sekitar dini hari. Pas waktu beliau masak, beliau ini juga mendengar ada suara laki-laki memanggil nama seorang. Tentu ibu-ibu ini pun akhirnya menghentikan aktivitasnya. Beliau keluar. Pas beliau ini keluar rumah, semakin terdengar jelas ada suara laki-laki memanggil nama Ganong, Ganong. Nah, terus ibu ini heran, siapa malam-malam ini cari Pak Ganong. Nah, maksud si ibu ini bilang ke orang yang cari nama Ganong ini, "Pak Peno, rumah Pak Ganong masih di sana, ke barat lagi, bukan di sini." Jadi ibu-ibu ini ngomong seperti biasa, "Pak, bukan di sini, Pak Ganong di sana, sampai itu malam-malam kok ganggu." Tetangga dan ibu-ibu ini gak sadar. Awalnya pas begitu beliau mau masuk rumah, si ibu-ibu ini kaget dengan suara laki-laki, suara berat, dan kayak seolah-olah suara ini di belakang beliau. "Pak Peno, aku, Bu." Noleh, dia melihat ada sosok pocong di sana, dan pocong ini enggak terlihat wajahnya karena wajahnya itu menghitam hancur
Tapi si ibu-ibu ini mendengar jelas bahwa pocong ini bersuara seperti itu. Akhirnya si ibu-ibu ini pun lari masuk ke dalam. Dia nggak bisa lagi melanjutkan masak karena ternyata beliau ini pingsan. Sampai pada akhirnya cerita ini pun menyebar. Nah, ternyata nggak berhenti sampai di sana. Nah, setelah warga ini mendapat kabar bahwa pocong Pak Peno ini menghantui warga kampung-kampung ini menjadi sepi. Jadi setiap habis maghrib orang-orang nggak berani lagi keluar rumah. Tapi ada beberapa anak-anak muda setiap hari Sabtu malam Minggu mereka ini selalu nongkrong lebih dulu. Biasanya mereka habiskan waktu itu jalanan untuk trek-trekan motor. Setelah itu mereka pulang dalam keadaan mabuk. Dan mereka biasanya nongkrong di pos ronda. Mereka ini sebenarnya sudah tahu ada cerita tentang pocong Pak Peno. Tapi mereka hanya cuek, bahkan beberapa di antara mereka ini mencoba untuk menentang. Jadi mereka ini semacam taruhan. Siapa yang berani tidur di pos ronda sampai pagi hari dia jadi pemenangnya. Nah, waktu itu mereka taruhkan akhirnya tinggallah 4 orang di pos ronda ini. Mereka semua dalam keadaan mabuk. Nah, awalnya ada satu pemuda itu yang tiba-tiba merasa kayak kakinya ini diseret. Terus dia buka mata karena posisi dia ini masih dalam pengaruh alkohol. Dia melihat samar-samar ada bayangan putih. Awalnya seperti itu, jadi dia pun abaikan, dia tidur lagi. Ternyata tidak sampai di sana. Dia ini ditampar pas ditampar, plak, dia pun akhirnya kebangun. Dia duduk, dia melihat di situ ada sosok pocong. Wajahnya itu hitam, tercium aroma busuk sekali. Dari sinilah kemudian si anak ini nggak bisa bergerak, dia pingsan di tempat itu. Nah, mengetahui hal teman-teman yang lain sebenarnya sudah tahu tentang pocong ini, jadi mereka ini sudah lari lebih dulu. Jadi yang bertahan di pos ronda ini hanyalah satu orang pemuda yang pingsan. Dia ini mendapat hadiah dari teman-temannya karena teman-temannya merasa dia berhasil melampaui malam itu sampai pagi hari. Dia nggak takut pada hal yang terjadi, dia pingsan sampai pagi-pagi. Akhirnya si anak ini cerita bahwa malam itu didatengin sosok pocong Pak Peno. Baunya busuk sekali dan wajahnya itu hitam sekali. Waktu sekitar 2 minggu, barulah 2 minggu setelah Pak Peno meninggal, Arif dan istrinya datang ke sana. Setelah Arif ini datang, salah satu orang tetangga ini ngomong ke Arif, Mas Arif tahu nggak tentang almarhum Pak Peno? Ini pasti Mas Arif ini nyimpan sesuatu. Mas Arif harus bilang, apapun itu Mas Arif harus bilang, karena orang-orang di sini sudah capek diteror oleh sosok pocong Pak Peno. Nah, awalnya Arif ini cuma diam. Dia lama-lama kemudian dia meneteskan air mata, terus dia ini masuk ke kamar. Jadi keesokan harinya Arif mendatangi satu orang tetangga. Terus Arif cerita, ternyata baru di sini orang-orang ini tahu, termasuk anak-anak Pak Peno. Yang lain baru mengetahui hal ini dari Arif. Arif ini bilang bahwa bapak ini memakai susu. Ada 3 susu yang tersimpan di tubuh bapak. Nah, mungkin susu ini belum diambil yang membuat Pak Peno akhirnya menghantui warga. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk membongkar lagi makam Pak Peno dan mengambil susu tersebut. Jenazah Pak Peno dikeluarkan lagi dan dukun tersebut melakukan ritual. Pada akhirnya susu ini pun bisa dikeluarkan dari tubuh Pak Peno. Ada 3 buah susu yang terbuat dari emas. Susu ini berbentuk seperti jarum. Ketika susu ini dikeluarkan, susu ini pun diserahkan ke Arif. Setelah itu jenazah Pak Peno kembali dimakamkan dan didoakan seperti biasa. Nah, setelah jenazah Pak Peno ini kembali dimakamkan, keesokan harinya ternyata memang warga ini masih ada yang didatengin sosok Pak Peno. Ternyata masalahnya bukan di susu ini, sudah diambil dari tubuh Pak Peno. Dari jenazah Pak Peno ternyata masih ada warga yang masih dihantui dan diteror semakin ekstrim. Terutama yang dirasakan oleh Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Jadi sampai pada akhirnya teror ini terus berlangsung. Sampai hari ini teror pocong ini terus terjadi.
Nah, kira-kira sekitaran tahun 2020 akhirnya Pak Ganong dan keluarganya ini punya inisiatif untuk bagian dari Pak Peno ini diserahkan rumah ini memang tidak dijual, tapi untuk bagian dari Pak Peno ini sudah dirubah menjadi uang dan diserahkan ke Pak Peno dan keluarga. Jadi setelah keluarga Pak Peno ini mendapatkan bagian uang, kemudian urusan Pak Peno dan Pak Sony ini pun diselesaikan oleh mereka sendiri. Pada akhirnya rumah ini sampai hari ini ditempati Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh cerita nyata yang bernama Didit. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.